Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Tertulis di dalam kitab Mazmur 92 ayat 2. Judul renungan kita hari ini adalah mulailah menghitung. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Mazmur 92 ayat 6 sampai dengan ayat 16. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab, sesungguhnya musuh-Mu, ya Tuhan, sebab, sesungguhnya musuh-Mu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru, mataku memandangi seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ayat di atas terambil dari kitab Mazmur 92 ayat 6 sampai dengan ayat 16. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, pujian kepada Allah dapat muncul secara alami tatkala Anda menghitung berkat-berkat Anda. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, saya memiliki seorang sahabat di Inggris yang memasuki pertengahan usia 80-an.
Meskipun ia terkungkung di rumah dengan kondisinya yang lemah, namun setiap kali kami berbicara di telepon, rasanya ia selalu memiliki sikap yang penuh syukur. Salah satu lagu pujian favoritnya adalah Count Your Blessings, hitung berkatmu satu-satu. Oleh karenanya, saya tertarik ketika suatu hari ia berkata, "Saya sudah berhenti menyebutkan berkat-berkat saya satu persatu." Namun kemudian ia melanjutkan sambil tersenyum, "Berkat-berkat saya sangat banyak, sebab itu saya harus menimbangnya ton demi ton." Bertahun-tahun yang lalu ketika saya berjuang melawan gangguan sulit tidur, saya memulai suatu kebiasaan baru. Sepanjang hari saya mencoba memperhatikan setiap berkat, besar atau kecil, yang saya terima. Setiap malam di tempat tidur, saya menyebutkan berkat itu satu persatu dan mengucap syukur kepada Tuhan atas semuanya itu. Hal ini tidak hanya mengubah sikap saya dari negatif ke positif, tetapi juga membuat saya dapat tidur dengan tenang sebelum selesai menghitung berkat saya. Allah menggunakan saat-saat yang penuh pergumulan itu untuk menolong saya mengembangkan sikap bersyukur. Donald Grey Barnhouse berkata, "Sungguh aneh, Allah harus meminta mereka yang telah diselamatkannya dari dosa untuk menunjukkan rasa syukur kepada Dia. Adakah Tuhan memakai ujian yang berat agar Anda dapat lebih banyak memuji Dia? Jika demikian, mulailah menghitung berkat-berkat Anda, dan ketahuilah, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan." Apa kunci untuk menghasilkan buah sebagai orang Kristen? Mari kita kupas. Secara alami, buah adalah hasil tanaman sehat yang menghasilkan apa yang seharusnya dihasilkannya. Dalam Alkitab, kata buah sering digunakan untuk menggambarkan tindakan lahiriah seseorang yang diakibatkan dari kondisi hatinya. Buah yang baik adalah buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22-23 memberi kita titik awal. Buah dari rohnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semakin kita membiarkan Roh Kudus bebas mengendalikan hidup kita, semakin nyata buahnya. Yesus mengatakan kepada para pengikutnya, "Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap buah yang benar mempunyai manfaat yang kekal." Yesus memberitahu kita dengan jelas apa yang harus kita lakukan untuk menghasilkan buah yang baik. Dia berkata, "Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Cabang harus tetap melekat erat pada batangnya agar tetap hidup. Sebagai murid Kristus, kita harus tetap terhubung erat dengannya agar tetap produktif secara rohani. Ranting memperoleh kekuatan, makanan, perlindungan, dan energi dari pokok anggur. Jika dipatahkan, ia cepat mati dan tidak berbuah. Ketika kita mengabaikan kehidupan rohani kita, mengabaikan firman Tuhan, jarang berdoa, dan menutup bagian-bagian kehidupan kita dari pimpinan Roh Kudus, kita seperti ranting yang patah dari pokok anggur.
Hidup kita menjadi tidak membuahkan hasil. Kita memerlukan penyerahan diri setiap hari, komunikasi setiap hari, dan pertobatan setiap hari, terkadang setiap jam, dan terkoneksi dengan Roh Kudus agar kita bisa hidup oleh Roh dan tidak menuruti keinginan daging. Tetap terhubung erat dengan pokok anggur yang sejati adalah satu-satunya cara agar sampai masa tua pun mereka masih berbuah, berlari dan tidak menjadi lelah, dan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Salah satu kebalikan dari menghasilkan buah yang baik adalah kepura-puraan. Kita bisa menjadi ahli dalam rutinitas, istilah, dan bertindak Kristen, namun tidak merasakan kekuatan nyata dan tidak menghasilkan buah yang kekal. Hati kita tetap egois, marah, dan tidak bersukacita bahkan saat kita sedang melakukan pelayanan kepada Tuhan. Kita dapat dengan mudah tergelincir ke dalam dosa orang-orang Farisi pada zaman Yesus dengan menilai diri sendiri berdasarkan cara kita memandang diri kita di hadapan orang lain dan mengabaikan tempat tersembunyi di dalam hati yang seharusnya menjadi tempat semua buah yang baik tumbuh. Ketika kita mencintai, menginginkan, mengejar, dan takut akan hal-hal yang sama seperti orang-orang lain di dunia, kita tidak tinggal di dalam Kristus. Meskipun hidup kita mungkin dipenuhi dengan aktivitas yang berhubungan dengan gereja, dan seringkali kita tidak menyadari bahwa kita menjalani kehidupan yang sia-sia. Pekerjaan kita akan diuji dengan api, dengan menggunakan metafora yang berbeda dengan buah. 1 Korintus 3 ayat 12-15 mengatakan, "Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api." Tuhan adalah hakim bahkan atas pikiran dan motivasi kita. Semuanya akan terungkap ketika kita berdiri di hadapannya. Seorang janda miskin yang tinggal di sebuah gubuk sederhana dapat menghasilkan buah yang sama banyaknya dengan seorang penginjil terkenal yang memimpin KKR besar jika dia berserah diri kepada Tuhan dalam segala hal dan menggunakan semua yang telah Tuhan berikan kepadanya untuk kemuliaan Tuhan. Sama seperti buah unik untuk setiap pohon, maka buah kita pun unik bagi kita. Tuhan mengetahui apa yang telah Dia percayakan kepada kita masing-masing dan apa yang Dia ingin kita lakukan dengannya. Tanggung jawab kita di hadapan Tuhan adalah setia dalam hal-hal kecil, sehingga Dia dapat mempercayakan kita dalam hal-hal yang lebih besar. Besarnya pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mazmur 92 ayat 6 berkata, "Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu." Karya Tuhan tak bisa kita bandingkan dengan siapapun di dunia ini. Pekerjaan-pekerjaannya dirasakan betul oleh pemazmur. Daud dalam berbagai lika-liku kehidupannya ditolong, dilindungi, dan diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Itu sebabnya Daud mengakui bahwa betapa besar pekerjaan Tuhan dalam hidupnya, bahkan rancangan Tuhan sangat dalam bagi dirinya. Pengakuan yang sama disampaikan Paulus kepada jemaat di Efesus.
Paulus mengingatkan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. Setiap orang percaya dipanggil untuk melakukan sebuah pekerjaan yang telah dipersiapkan Tuhan. Pekerjaan di sini berbicara tentang pelayanan yang harus kita kerjakan, baik itu untuk Tuhan dan juga terhadap sesama. Oleh sebab itu Paulus berkomitmen, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Pekerjaan Tuhan yang telah kita rasakan harus kita wujud nyatakan dalam pelayanan kita sehari-hari. Pelayanan kepada Tuhan berarti percaya kepadanya dan taat melakukan firman-Nya. Pekerjaan kita haruslah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia telah melakukan pekerjaan Allah yang paling mendasar. Namun kita tidak bisa hanya berhenti sampai di situ. Iman percaya kita harus diwujudkan dengan perbuatan nyata. Sebab, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita harus membuktikan iman itu dengan ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan. Kedatangan Yesus ke dunia ini juga untuk melanjutkan karya dan pekerjaan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Dalam hal ini, Tuhan Yesus tidak berbicara mengenai makanan jasmani, tapi sesuatu yang jauh lebih penting dari makanan jasmani, yaitu makanan rohani atau perkara-perkara rohani. Bagi Tuhan Yesus, melakukan kehendak Bapa merupakan kesukaan dan menjadi kebutuhan utamanya. Bahkan ia taat sampai mati di atas kayu salib. Dewasa ini banyak orang Kristen yang lebih memprioritaskan urusan jasmaninya daripada mengejar perkara-perkara rohani. Jangankan menjadi berkat bagi sesamanya, untuk hidup taat saja susahnya bukan main. Kita lebih suka menuruti keinginan daging daripada tunduk kepada Tuhan. Karena itu, jika kita merasakan betapa besarnya pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, maka kita pun harus melakukan pekerjaan yang lebih baik kepada semua orang selama kita masih berada di dunia ini. Baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Mazmur 92 ayat 2 berkata, "Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi." Kitab Mazmur 92 merupakan salah satu nyanyian pujian yang dinaikkan orang Israel kepada Tuhan pada hari Sabat, sebagai ungkapan rasa syukur mereka kepada Allah karena penyertaan-Nya atas umat-Nya. Nyanyian ini diawali dengan pujian, "Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan." Hal ini membawa kebaikan bagi kita karena kita dapat berpaling dari pikiran yang resah dan tidak tenang kepada pikiran yang memberitakan kasih setia-Nya di waktu pagi dan kesetiaan-Nya di waktu malam. Dia membuat kita selalu bersukacita. Pemazmur mengalami limpahan rahmat yang membangkitkan syukur dan pujian. Pengalaman dengan Tuhan diekspresikan dalam bentuk syair dan nada. Nyanyian adalah suatu ungkapan pemazmur akan kebesaran kasih setia Tuhan kepadanya dan umat Tuhan, di mana pemazmur merasakan bahwa hidupnya yang penuh dengan sukacita tidak terlepas karena perbuatan tangan Tuhan. Memang dalam nats kita ini tidak disebutkan sukacita apa yang sedang dirasakan oleh pemazmur.
Namun jika kita melihat judul perikop kita ini dan kita juga melihat ayat 6-8, kemungkinan besar pemazmur bersuka cita karena Tuhan Hakim yang adil itu memberikan kemenangan kepadanya melawan orang fasik atau orang jahat. Sehingga nyanyian ini disebut juga nyanyian kemenangan yang dinyanyikan pada hari Sabat, nyanyian yang diiringi dengan berbagai alat musik. Nyanyikanlah syukur bagi Tuhan, ini adalah semangat yang harus kita tumbuhkan. Tidak masalah apakah kita bernyanyi dengan baik atau buruk, atau berapa banyak orang yang bersama-sama bernyanyi. Puji-pujian adalah pusat ibadah yang Tuhan saksikan dan hargai. Kita bernyanyi bukan untuk pertunjukan tapi untuk pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan kita yang agung. Saat kita memuji Tuhan dengan nyanyian yang penuh sukacita, semangat kita juga menjadi terangkat. Semangat rasa syukur harus ditumbuhkan, lalu diteruskan ke orang lain, terutama untuk orang-orang di dalam rumah kita sendiri. Kita harus mencari berkat dari Tuhan. Berhati-hatilah untuk tidak mengabaikan berkat Tuhan yang tersembunyi, tidak begitu kelihatan, dan tidak langsung, atau menerima berkat dalam keseharian hidup kita begitu saja. Bersyukur kepada Tuhan dan orang lain harus diungkapkan tidak hanya secara teratur tapi juga di depan umum. Mazmur 35 ayat 18 mengatakan, "Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak aku mau memuji-muji Engkau." Jiwa dan hati yang bersyukur merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan seorang Kristiani. Seseorang yang bersyukur dan memiliki hati yang penuh dengan pujian membawa sukacita kepada Tuhan dan kemuliaan untuk nama-Nya. Kesaksian adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur dalam hati kita. Rasa bersyukur akan membawa sejumlah berkat ke dalam hati kita dan membuat kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Orang yang penuh rasa syukur bersikap rendah hati dan memusatkan perhatian pada Tuhan. Sementara orang yang tidak bersyukur penuh dengan kesombongan dan fokus pada dirinya sendiri. Rasa bersyukur dimulai dengan mengakui siapa Tuhan dan apa yang telah Dia lakukan. Marilah kita menghitung berkat kita dan bersyukur kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Sebagai orang yang benar, Yesaya 53 ayat 11 berkata, "Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul." Tidak mudah menjadi orang benar. Jauh lebih mudah menjadi orang yang membenarkan diri. Menjadi orang benar berarti hidup sesuai kehendak Tuhan, sedangkan membenarkan diri adalah hidup sesuai kehendak diri sendiri. Mari kita lihat mengapa kecenderungan kita adalah membenarkan diri. Kita adalah manusia yang tidak ingin disalahkan. Daripada disalahkan, kita beralih menyalahkan lingkungan atau orang lain. Sewaktu Tuhan memanggil Adam, Ia menyalahkan Hawa dan akhirnya Hawa menyalahkan si ular yakni iblis. Di dalam hidup begitu banyak masalah muncul gara-gara kita menolak disalahkan sewaktu memang kita selayaknya menanggung akibat itu. Begitu banyak pertikaian terjadi oleh karena kita menyalahkan orang yang tidak selayaknya menerima tanggung jawab itu. Kita adalah manusia yang ingin mendapatkan pujian. Itu sebabnya kita membenarkan diri sehingga pada akhirnya kita memperoleh pujian oleh karena kita dianggap benar.
Pada dasarnya kita takut mendengar hal-hal yang berisikan kritikan dan dengan cepat menyimpulkannya sebagai ketidakmengertian orang akan siapa kita. Membenarkan diri merupakan upaya untuk menangkis kritikan. Kita adalah manusia yang sesungguhnya tidak mudah percaya pada niat baik orang. Itu sebabnya apapun yang dikatakan orang, bila tidak berkenan di hati, dengan segera disimpulkannya sebagai niat buruk. Kita tidak percaya bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan di telinga keluar dari niat baik dan untuk kebaikan kita. Itu sebabnya kita membenarkan diri dan menolak komentar orang yang tidak berkenan. Jika demikian halnya, apakah yang harus dilakukan agar kita dapat menjadi orang yang benar? Mazmur 92 ayat 13-16 mengajarkan bagaimanakah kita dapat menjadi orang yang benar. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Orang benar akan bertunas dan bertumbuh subur di dalam iman. Pertumbuhan adalah tanda adanya kehidupan. Jika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan bertumbuh pula. Pertumbuhan rohani diukur lewat pertumbuhan iman. Orang yang tidak bertumbuh hidup dalam kecemasan sebab ia mengkhawatirkan segalanya. Kita mengupayakan segalanya seakan-akan semua bergantung pada kita. Pada faktanya, Tuhan menentukan segalanya. Tugas kita adalah beriman kepadanya dan percaya pada kasih setianya. Berulang kali orang Israel melihat Tuhan menyelamatkan dan memelihara mereka, namun setiap kali masalah datang, mereka kembali mengeluh. Inti masalah bukanlah terletak pada keluhan melainkan pada ketidakpercayaan. Mereka terus tidak percaya bahwa Tuhan sanggup dan akan menyelamatkan dan memelihara mereka. Inilah tanda iman yang tidak bertumbuh. Pada akhirnya iman yang tidak bertumbuh akan mati. Orang benar adalah orang yang mengalami sendiri kebenaran perkataan Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan pasti ditepatinya sebab Tuhan tidak berbohong. Itu sebabnya orang benar hidup sepenuhnya atas dasar kuasa pemeliharaan Tuhan. Ia tidak ragu atau takut. Ia yakin bahwa Tuhan mengatur segalanya dengan sempurna. Ia tidak khawatir disalahkan sebab tanggung jawabnya adalah kepada Tuhan sendiri. Ia tidak takut penghakiman manusia sebab terpenting baginya hidup sesuai kehendak Tuhan. Orang benar hidup atas dasar setiap perkataan Tuhan. Itu sebabnya ia tidak mencemaskan penilaian orang terhadapnya dan tidak merasakan perlu membenarkan diri. Orang benar bertahan dalam kebenaran sampai tua sebab ia terus menyaksikan pimpinan Tuhan atasnya tatkala ia hidup dalam kebenaran. Ia tidak cemas kehilangan apa yang diharapkannya karena ia tahu Tuhan sudah menetapkan porsi yang tepat untuknya. Itu sebabnya ia tidak terdorong untuk hidup dalam kecurangan. Ia tahu bahwa dalam kebenaranlah ia akan mendapatkan berkat Tuhan. Ia terus bertahan sampai tua sebab ia tidak pernah kecewa pada Tuhan. Karena itu, hidup orang yang benar akan menghasilkan buah yang lebat dan segar. Sebaliknya, hidup orang yang membenarkan diri dan berjalan dalam kecurangan akan menghasilkan buah yang pahit. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia,
Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.